Kisah Cinta dan Luka. Bab 8. Belajar bersama. Sore itu langit mendung, tapi udara masih hangat. Di ruang kelas 2B yang sudah sepi, hanya tersisa suara kapur yang sesekali jatuh dari papan tulis. Kursi-kursi kosong berjejer rapi. Randy dan Salsa duduk bersebelahan di meja belakang. Di meja mereka berserakan buku matematika, lembar soal latihan, dan beberapa pensil yang sudah tumpul. Ren, coba soal nomor 5 ini. Aku nggak ngerti cara pecahannya, kata Salsa sambil menunjuk kertas. Randy mencondongkan tubuh, menulis pelan di kertas. Gini, Sal. Kamu harus samain dulu penyebutnya. Jadi bukan langsung dijumlahin. Salsa menatap serius, alisnya berkerut. Oh. Jadi kayak gitu. Kok aku nggak kepikiran ya? Randy tersenyum kecil. Makanya kita belajar bareng, biar gampang. Tiba-tiba pintu kelas berderit. Citra masuk bersama dua temannya. Ia menyilangkan tangan di dada, menatap sinis. Wih, romantis banget. Les privat gratis sama anak pangeran. Hebat, Sal. Salsa menoleh. Wajahnya memerah. Kami cuma belajar, Ci. Jangan salah sangka. Citra mendengus. Belajar? Atau modus? Randy berdiri, suaranya datar tapi tegas. Citra, kalau kamu nggak ikut belajar, lebih baik jangan ganggu. Citra melangkah mendekat, menatap Salsa dari atas ke bawah. Kamu pinter, iya. Tapi jangan kebiasaan numpang nama. Semua orang tahu, nilai bagus pun nggak bikin kamu setara sama Randy. Salsa menunduk, jemarinya meremas buku. Randy menahan amarah, nadanya tajam. Citra, cukup. Aku yang minta Salsa belajar bareng. Kalau kamu masih nyalahin dia, berarti kamu sengaja bikin masalah sama aku. Citra terdiam sejenak. Lalu mendesis, kamu bakal nyesel, Ren. Jangan sampai kamu buang teman lama cuma buat orang baru. Ia berbalik, keluar dengan langkah keras. Suasana hening kembali. Randy duduk lagi, menatap Salsa. Sal, jangan peduliin kata-katanya. Dia cuma iri. Salsa menghela napas. Aku tahu, tapi kadang aku lelah jadi bahan ejekan. Randy meraih pensil dari tangannya, menulis di kertas kosong. Kalau kamu lelah, aku akan ada di sampingmu. Kita lewati sama-sama. Mereka melanjutkan belajar. Hujan mulai turun di luar, membasahi halaman sekolah. Atap seng berisik, tapi di dalam kelas terasa hangat. Sesekali Randy bercanda. Kalau kamu salah lagi, aku kasih hukuman, ya. Salsa menoleh cepat. Hukuman apa? Randy tersenyum nakal. Aku ambil cilokmu waktu istirahat besok. Salsa tertawa, mendorong lengannya. Dasar, maunya cilok aja. Saat bel pulang berbunyi, ruang kelas sudah gelap. Mereka bereskan buku. Salsa menatap Randy sebentar, lalu dengan suara lirih berkata, Ren. Makasih ya. Belajar bareng sama kamu bikin aku semangat. Randy menatap balik, lembut tapi penuh keyakinan. Aku juga, Sal. Kamu bikin aku ingin jadi lebih baik. Di luar, hujan deras, dan mereka berlari bersama melewati lorong sekolah, tertawa sambil berusaha menutupi kepala dengan buku. Di antara derai hujan dan cahaya lampu sekolah yang redup, persahabatan itu pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, rasa yang belum mereka berani sebut cinta. Bab 9. Nengok Salsa yang sakit. Malam itu hujan turun tanpa henti. Angin meniupkan udara dingin masuk lewat celah-celah jendela rumah sederhana milik keluarga Salsa. Atap seng bocor di beberapa titik, menetes di ember-ember kecil yang sudah ditaruh ibunya. Di kamar sempit, Salsa terbaring lemah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kening.
Batuknya sesekali terdengar lirih. Sal, minum obat dulu, kata ibunya, menyerahkan segelas air hangat. Salsa menggeleng pelan. Nggak enak, Bu. Aku capek banget. Ibunya menghela napas, mengelus rambut anak gadisnya. Tidur ya, biar cepat sembuh. Keesokan paginya di sekolah, bangku Salsa kosong. Guru hanya berkata singkat, Salsa izin sakit. Randy yang duduk di barisan depan langsung merasa gelisah. Sepanjang pelajaran ia tak bisa konsentrasi. Pulang sekolah, tanpa pikir panjang, ia mengayuh sepeda menuju rumah Salsa. Jalan menuju kampung Salsa becek oleh sisa hujan semalam. Sawah kanan kiri masih tergenang, bau lumpur menyengat. Sampai di depan rumah, Randy menurunkan sepeda. Rumah itu tampak sederhana, cat dindingnya mengelupas. Ia mengetuk pintu pelan. Ibunya Salsa membuka. Wajahnya kaget melihat Randy. Loh, Randy. Ada apa, nak? Saya dengar Salsa sakit, Bu. Saya bawain sedikit buah. Boleh saya lihat dia sebentar? Ibunya sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Masuklah. Tapi jangan lama-lama, dia butuh istirahat. Randy melangkah masuk. Kamar Salsa remang, hanya ditemani lampu minyak kecil. Salsa terbaring, matanya setengah terbuka. Begitu melihat Randy, ia terkejut. Ren, kok kamu di sini? Randy duduk di kursi kecil di samping ranjang. Aku khawatir. Katanya kamu sakit. Salsa tersenyum lemah. Ini cuma demam. Besok juga sembuh. Randy menggeleng. Kamu jangan pura-pura kuat. Kalau sakit, bilang sakit. Ia meraih sapu tangan, membasahi dengan air hangat, lalu mengompres kening Salsa. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh perhatian. Tiba-tiba suara sinis terdengar dari luar jendela. Weh, romantis banget. Jenguk pacar sakit. Itu suara Guntur dan Farel yang kebetulan lewat. Mereka tertawa keras. Salsa menutup wajah dengan selimut, malu. Aduh, ketahuan. Randy bangkit, membuka jendela. Kalau kalian gak ada niat bantu, jangan ganggu, suaranya lantang. Farel terkekeh. Santai aja, Ren. Kita cuma nonton drama. Anak kaya jenguk anak miskin. Inspiratif banget. Randy mengepalkan tangan, tapi menahan diri. Pergi. Nada suaranya tegas, menantang. Guntur dan Farel akhirnya pergi sambil tertawa. Randy menutup jendela, kembali duduk. Ia menatap Salsa, suaranya melembut. Jangan dengerin mereka. Aku ada di sini buat kamu. Salsa menatapnya dengan mata berkaca, berbisik pelan. Kenapa kamu repot-repot, Ren? Randy tersenyum, ada rayuan lembut di balik ketulusan. Karena aku gak tenang kalau kamu sakit sendirian. Mereka terdiam. Hanya terdengar hujan menetes dari atap bocor dan detak jantung yang seolah berpacu lebih cepat. Di momen sederhana itu, hubungan mereka semakin dalam, lebih dari sekadar teman sekolah. Bersambung.